Oke, 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 siap, siap, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai kafum torek. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dendra Firil Asidki dengan NIM 51300 25091 dan teman saya yang pertama adalah Perkenalkan, saya Nazar Fairuz Helendra dengan NIM 51300 250 17. dengan NIM 51300 Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai kafum toraks. Pertama-tama saya akan menjelaskan dinding toraks dan juga saya akan menjelaskan dinding toraks dan juga pleura. Yang pertama-tama kita bahas kafum toraks terlebih dahulu. Kita artikan artinya satu persatu ya. Jadi kafum itu merupakan sebuah rongga yang ada di tubuh dan rongga tubuh ini ada tiga macam yakni kafum toraks. Untuk yang pertama kafum toraks, yang kedua kafum abdomen dan yang ketiga kafum kranial atau eh, rongga kepala begitu. Jadi kafum sendiri berarti rongga dan toraks artinya dada begitu. Lalu selanjutnya kita perlu ketahui batas-batasnya apa saja. Di bagian anterior ada osternum. Anterior itu bagian depan. Osternum itu tulang dada, tulang tengah. Lalu di bagian dorsal atau bagian belakang terdapat korpus vertebrae torakel 1 hingga 12. Istilahnya tulang belakang gitu. Lalu di lateral ada os coste 1 hingga 12. Coste ini bisa disebut juga dengan tulang iga begitu. Lalu di bagian superior ada apertura thoracis superior dan di bagian inferior apertura thoracis inferior yang nanti tertutup oleh diafragma. Apertura ini semacam lubang besar yang merupakan batas dari kafum toraks. Dinding toraks terdiri dari kerangka toraks dan muskulus, jadi nanti ada otot-otot yang membatasi atau yang menjadi dinding dari toraks ini. Untuk lebih detailnya, batas superiornya ini kan tadi sudah disebutkan bahwa apertura thoracis superior merupakan batas superior dari kafum toraks. Untuk lebih detailnya di bagian anterior dari apertura thoracis superior ini ada manubrium sternum, jadi bagian paling atas dari tulang sternum. Lalu untuk posteriornya vertebra thoracalis 1, tulang tulang belakang yang pertama. Untuk di bagian lateralnya ada coste 1, yakni tulang iga yang pertama dari atas. Lalu untuk batas inferiornya, untuk lebih detailnya, bagian depannya ada processus xiphoideus. Jadi processus xiphoideus ini secara umum dikenal oleh masyarakat sebagai tulang taju pedang, yaitu bagian yang menonjol dari osternum.
posterior oleh vertebra thoracalis 12, lateral oleh costa 8 dan hingga 12 dan juga arcus costae yang merupakan bagian dari tulang rusuk melayang dan pastinya ditutupi oleh diafragma atau phrenigus. Ini dia kerangka toraks yang membatasi di bagian lateral ada 12 pasang kosta dan kosta ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada 7 pasang kosta verae atau tulang rusuk sejati yang dikenal oleh masyarakat luas. Lalu selanjutnya ada 5 pasang kosta spuriae atau eh, palsu ya, tulang rusuk palsu dari kosta 8 hingga kosta 12. Dan tulang kosta spuriae atau tulang rusuk palsu ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama tiga pasang kosta arcuriae dari kosta 8 hingga 10. Ini tulang rusuk palsu dan dua pasang Costa Fluctuantes. Ini lebih dikenal dengan sebagai tulang rusuk melayang yang dimulai dari Costa 11 hingga 12. Di bagian anterior yang pasti ada sternum dan di bagian dorsalnya pasti ada corpus vertebra thoracalis 1 hingga 12. Seperti ini eh, penampakan dari vertebra thoracalis dan juga osternum. Ini merupakan manubrium sterni yang tadi merupakan batas anterior dari apertura thoracalis superior. Dan ini processus xiphoideus yang lebih dikenal dengan tulang taju pedang yang juga menjadi batas inferior dari cavum thorax. Lalu selanjutnya kita akan bahas ke otot-otot dinding toraks yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama untuk otot ekstrinsik untuk ekstremitas superior untuk alat gerak yang bersambungan dengan alat gerak yakni yang pertama ada musculus pectoralis major, lalu ada musculus pectoralis minor, serratus anterior dan subclavius. Keempat otot ini berfungsi untuk juga menjadi alat gerak untuk bagian tangan dan eh, lengan atas begitu. Lalu untuk anterolateral abdomen ada musculus obliquus abdominis externus dan musculus rectus abdominis. Ini nanti akan bersambung ke regio atau cavum abdomen begitu. Lalu ada juga musculus intrinsic thorax. Jadi otot-otot ini berada di antara tulang-tulang iga. Apa saja itu? Yang pertama ada intercostalis externus, lalu ada intercostalis internus, lalu ada intercostalis intimus, lalu ada transversus thoracis, levator costarum dan subcostalis. Kesemua otot yang berada di antara tulang-tulang iga ini atau tulang-tulang rusuk ini diinervasi atau disarafi oleh nervus intercostalis. Jadi eh, panjang dan tentunya
ribet sekali di sini. Seperti ini jika dilihat dari dalam dan otot-otot yang tadi itu memiliki fungsi yang pertama untuk intercostal externus ini untuk inspirasi. Lalu ada intercostal internus ini buat ekspirasi. Begitu. Lalu di sini ada sedikit panduan klinis ya, untuk melakukan fungsi pleura. Itu jangan di tepi bawah kosta namun di antara kosta. Karena di tepi bawah kosta tersebut terdapat nervus intercostalis yang menginervasi semua otot di dinding dari dari kavum toraks. Di mana ada eh, di sini juga ada vena yang tugasnya untuk memvaskularisasi. Namanya ada vena interkostal 1 hingga 11 dan vena subkostal yang terletak paling bawah daripada eh, tulang rusuk atau kosta. Lalu juga ada arteri interkostal. Arteri interkostal ini yang anterior itu merupakan cabang dari arteri mamaria interna atau yang bisa disebut arteri torasika interna yang merupakan cabang dari arteri subclavia. Sementara untuk arteri interkostal posterior yang nomor 1 hingga 2 merupakan cabang dari arteri interkostal suprema yang merupakan cabang dari trunkus costocervical yang merupakan cabang dari arteri subclavia. Lalu untuk 3 hingga 11-nya merupakan cabang dari aorta thoracalis. Gitu. Ini seperti yang telah disebutkan tadi, eh, macam-macam arteri, vena, dan juga nervus yang melayani di bagian dinding toraks. Lalu selanjutnya saya akan eh, lalu selanjutnya akan saya jelaskan mengenai mediastinum. Mediastinum ini memiliki batas-batas sebagai berikut. Di bagian anterior terdapat sternum dan cartilago costae. Jadi sternum atau tulang dada yang berada di tengah tersebut menjadi batas anterior dan juga cartilago costae. Cartilago costae ini cartilago atau sendi yang semacam sambungan dari eh, dari tulang rusuk agar menyambung ke tulang sternum ya. Dari costa menuju sternum. Lalu di bagian dorsal ada corpus vertebrae thoracal 1 hingga 12 yang pasti tulang punggung bisa dibilang.
dan capituli costae. Lalu untuk batas superior ada apertura thoracalis superior, sama seperti batas dari cavum thorax tadi. Batas superior dari cavum thorax tadi, lalu di bagian inferior ada diafragma, dan di bagian lateral ada pleura mediastinalis. Pleura mediastinalis ini membungkus paru-paru begitu. Secara garis besar, mediastinum ini dibagi menjadi dua oleh angulus sterni dan corpus vertebrae thoracal 4 hingga 5. Yang pertama, pembagian pertama ada mediastinum superior dan yang kedua ada mediastinum inferior. Dan mediastinum inferior ini dibagi juga menjadi tiga, ada anterior, medial, dan juga posterior. Mediastinum inferior itu kan tadi dibagi menjadi tiga, ada anterior, medius, dan di medius ini berisi core atau jantung dan juga pembungkusnya yakni perikardium. Lalu ada nervus phrenica, lalu ada vasa pericardiaco-pherenica yang nantinya memvaskularisasi dan menginervasi dari musculus phrenica atau diafragma. Lalu untuk isi dari mediastinum superior berada eh, mediastinum posterior ada esophagus dan nervus vagus baik dextra maupun sinistra, vena azygos dan vena hemiazygos, lalu ada aorta thoracalis, lalu ada ductus thoracicus dan nervus planicus mayor dan minor. Ini dia isi dari mediastinum superior. Origonya ada musculus sternohyoid dan di dalamnya terdapat saluran-saluran. Yang pertama ada saluran arteri atau pembuluh arteri. Ada arcus aorta, ada aorta ascendens, lalu ada arteri brachiosefalik, lalu ada arteri carotis communis sinistra dan arteri subclavia sinistra. Lalu untuk venanya ada vena cava superior, vena brachiosefalika, dan muara dari vena azygos. Ductus thoracicus terletak dorsal dari arcus aorta dan arteri subclavia. Lalu untuk mediastinum superior ini di bagian viscera atau dalamnya itu berisi juga trakea atau saluran pernafasan dan juga esofagus, saluran pencernaan. Trakea ini terletak di garis tengah dorsal, garis tengah bagian dalam dari pembuluh darah besar. Sementara esofagus ini terletak sebelah dorsal atau di belakang dan sedikit ke kiri dari trakea. Lalu untuk nervus-nervus yang menginervasi atau yang berada di mediastinum superior ini ada nervus phrenicus dextra dan sinistra, nervus recurrens sinistra, dan plexus cardiacus.
Lalu selanjutnya kita akan bahas mediastinum inferior. Ini isinya di bagian anterior ada jaringan ikat kendor, pembuluh darah kecil, saluran limfe, dan beberapa limfonodi kecil. Untuk bagian medius, yang pastinya ada core atau jantung, beserta pembungkusnya yakni perikardium. Lalu ada pembuluh darah besar seperti vena cava superior dan truncus pulmonalis. Lalu ada eh, radix pulmonis dextra dan sinistra. Lalu pastinya juga ada nervus, yakni nervus Vrenichi yang terletak pada permukaan lateral perikardium. Lalu kita lanjut ke bagian mediastinum inferius. Di sini di bagian posterior berisi aorta thoracalis, vena azygos, vena hemiazygos, dan ductus thoracicus. Di bagi lalu untuk di bagian viscera atau dalam ada esophagus dan trakea. Lalu selanjutnya ada nervus yang berada dan menginervasi atau yang lewat di mediastinum inferior ini ada nervus vagus dextra sinistra dan juga nervus planicus mayor dan minor. Baik, untuk selanjutnya akan untuk selanjutnya pleura dan pulmo yang akan dijelaskan oleh Mas Nazar Shailendra. Dan sebelum itu apakah ada pertanyaan dari mas-mas kalian? Silakan Izin bagi mas-mas bertanya, yang ingin bertanya. Gimana? izin Silakan. bertanya, Mas Biril. Pertanyaan saya ialah pertama, sebutkan dan jelaskan salah satu komplikasi klinis yang dapat terjadi di mediastinum. Baik, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Mas Biril. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab nih Mas. Yang saya ketahui salah satunya adalah mediastinis. Mediastinis ini merupakan peradangan pada jaringan di mediastinum, biasanya oleh infeksi bakteri, dapat menyebabkan nyeri dada, demam, dan kesulitan bernafas. Begitu, Mas. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, Mas Biril. Terima kasih. Baik. Lalu, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Saya izin bertanya. Ya, Mas Abizar, silakan untuk eh, memberikan pertanyaan. Apa itu mediastinum? Yang dimaksudkan dari pertanyaan Mas Abizar mungkin definisinya begitu ya, Mas? Eh, G. Oh, baik.
Karena di PPT ini tidak dicantumkan, maka izinkan saya untuk mencari jawabannya terlebih dahulu ya, Mas. Baik, mohon izin menjawab untuk pertanyaan dari Mas Abizar. Jadi mediastinum itu sebuah ruangan yang berada di tengah dada, terletak di antara kedua paru, di belakang sternum, dan di depan dari vertebra torakal atau tulang punggung. Isinya seperti yang sudah disebutkan tadi, ada core dan atau jantung beserta pembungkusnya, perikardium, lalu ada trakea yang merupakan saluran pernafasan, lalu ada esofagus yang merupakan saluran pencernaan, dan juga pembuluh darah besar seperti aorta, vena cava superior, dan lain-lain. Beserta ada nervus yang penting untuk tubuh bagian bawah, yakni nervus vagus yang dekstra maupun sinistra. Baik, apakah sudah menjawab, Mas? Sudah. Terima Baik, kasih. baik. Terima kasih, Mas Abizar. Baik, selanjutnya untuk materi pleura dan pulmo akan saya berikan dan akan dilanjutkan oleh Mas Nazar. Silakan, Mas Nazar. Baik, Mas Wiril, pertama izinkan memperkenalkan diri. Saya Nazar Fairuz Alendra dengan NIM 513005017. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pleura dan pulmo. Pleura adalah membran serasa tipis yang membungkus paru-paru dan melapisi dinding rongga dada. Pleura berfungsi melindungi paru-paru serta mengurangi gesekan selama proses respirasi. Pleura terdiri dari dua lapisan utama, yaitu pleura parietalis dan pleura visceralis. Baik, untuk Mas Wiril, minta tolong untuk diganti slide-nya. Baik, untuk selanjutnya ialah eh, pleura. Pleura parietalis. Pleura parietalis adalah lapisan pleura yang melapisi bagian dalam dinding toraks. Berdasarkan lokasinya, pleura parietalis dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pleura cupola atau cervicalis, selanjutnya pleura costalis, dan selanjutnya pleura diafragma, dan yang terakhir adalah pleura mediastinum. Pleura pleura parietalis memiliki persarafan somatik sehingga sangat sensitif terhadap nyeri. Oleh karena itu, peradangan pada pleura parietalis ini sering menimbulkan nyeri dada yang tajam saat bernafas. Selanjutnya ialah pleura visceralis. Di antara pleura parietal dan pleura visceral, yaitu kafum pleura. Pleura eh, visceralis merupakan lapisan pleura yang menempel langsung pada permukaan paru-paru dan mengikuti kontur lobus serta visura paru. Lapisan ini dilapisi oleh mesotelium dan mengandung serabut kolagen serta elastis yang membantu elastisasi paru-paru. Pleura visceralis tidak sensitif terhadap nyeri karena persarafannya bersifat otonom. Letak pleura visceralis adalah ciri khas pleura visceralis adalah permukaan di luar pulmo
Selanjutnya dilapisi mesotelium dan terdapat selaput kolagen elastis. Eh, di antara pleura parietalis dan pleura visceralis terdapat ruang sempit yang disebut cavum pleura. Ruang ini berisi cairan serosa dalam jumlah kecil yang berfungsi sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan serta membantu menjaga tekanan negatif agar paru dapat mengembang saat inspirasi. Pertemuan pleura parietal menjadi visceral satu di hilus pulmonal atau yang disebut lubang tempat keluar masuknya radik pulmonal. A. Bronchus primaries. B. Arteri vena pulmonal. C. Arteri vena bronchial. D. Limfe bronchiopulmonal. E. Plexus pulmonal. 2. Di ligamen pulmonal. Di, atau di antara hilus dan basis. Pada hilum dekstra, arteri pulmo terletak ventral bronkus dan vena pulmo terletak di kaudal. Pada hilum sinistra, arteri pulmo terletak kranial bronkus. Vena pulmo terletak ventral dan kaudal. Secara klinis, gangguan pada cavum pleura dapat berupa penumpukan cairan yang disebut efusi pleura atau masuknya udara yang disebut pneumotoraks. Kedua kondisi ini dapat mengganggu fungsi respirasi secara signifikan. Untuk selanjutnya yaitu eh, pulmo dextra ada lobus superior, lobus medius superior, dan lobus inferior. Gambarnya ada pada gambar di PPT ini. Dan selanjutnya ialah segmen pulmo dextra. Segmen pulmo dextra memiliki lobus superior yang terdiri dari segmen anterior, segmen posterior, segmen apicalis, selanjutnya lobus medius, terdiri dari segmen medial dan segmen lateral. Dan yang terakhir adalah lobus inferior, segmen apikal atau superior, segmen basal, terdiri dari anterior, medial, lateral, dan posterior. Menurut gambar di samping. Selanjutnya ialah segmen pulmo sinistra. Baik, pada segmen pulmo sinistra terdapat lobus superior yang terdiri dari segmen apico posterior. Selanjutnya segmen anterior, segmen lingula superior, dan yang terakhir segmen lingula inferior. Pada lobus inferior terdapat segmen apikal dan segmen basal yang terdiri dari anteromedial, kemudian lateral, dan terakhir posterior sesuai gambar di samping. Baik, untuk selanjutnya eh, ini ada gambar segmen pulmo dextra dan sinistra. Selanjutnya ialah eh, trakea. Trakea memiliki dua bagian, yaitu pars membranacea dorsal dan pars cartilaginous anterior. Pada vertebrae torakal 4 sampai 5, trakea bercabang atau bifurcation trakea menjadi bronkus, primaries dextra et sinistra. Tonjolan di permukaan dalam paling distal bifurcation trakea adalah carina trakea yang ditandai oleh panah berwarna merah.
Trakea merupakan saluran pernafasan utama yang bercabang pada tingkat vertebra thoracalis 4 sampai 5 menjadi bronkus primarius kanan dan kiri. Percabangan ini disebut bifurcatio trachea dan ditandai oleh tonjolan yang disebut carinae tracheae seperti tadi. Selanjutnya ialah eh, bronkus primarius dextra. Bronkus lobaris superior eparterial di atas pulmonalis, yaitu segmen apikal, segmen posterior, dan segmen anterior. Selanjutnya bronkus lobaris medius, yaitu segmen lateral, segmen medial, dan yang terakhir adalah bronkus lobaris inferior, yaitu segmen apikalis superior, segmen basalis medial, segmen basalis anterior, segmen basalis lateral, dan segmen basalis posterior sesuai gambar di samping. Bronkus primarius kemudian bercabang menjadi bronkus lobaris, bronkus segmentalis, hingga bronkiolus, membentuk struktur yang disebut arbor bronkialis. Percabangan ini berfungsi menyalurkan udara hingga ke alveoli atau tempat terjadinya pertukaran gas. Selanjutnya ialah untuk bronkialis sesuai gambar di sini. Untuk selanjutnya ya sirkulasi darah. Sirkulasi darah untuk yang A terdapat sirkulasi fungsional. Disebut fasa publika untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dilakukan fasa pulmonalis. Yang B sirkulasi nutritif. Disebut fasa privat untuk nutrisi. Dilakukan fasa bronkialis pada arteri arteri bronkialis dextra et sinistra. Sisanya dari arteri pulmonalis. Sesuai gambar di samping. Sirkulasi paru. Paru memiliki dua sistem sirkulasi darah. Sirkulasi fungsional dilakukan oleh pembuluh pulmonalis yang membawa darah dari jantung ke paru untuk pertukaran gas. Sirkulasi nutritif dilakukan oleh pembuluh bronkialis yang menyuplai nutrisi ke jaringan paru dan bronkus. Kedua sistem ini bekerja sama untuk menjaga fungsi respirasi dan kesehatan jaringan paru. Pada gambar di sini terdapat sirkulasi darah paru-paru yaitu seperti gambar ini. Selanjutnya ialah aliran limfatik paru. Yang pertama profundus, yaitu dari jaringan alveolar, kemudian LNN pulmonal, bronkopulmonal, trakeobronkial, dan bronkomediastinal. Dan ada superficial dari pleural visceral dan jaringan alveol dekat pleura yang terdiri dari LNN tracheobronchialis dan bronchomediastinalis. Sistem limfatik paru berfungsi mengalirkan cairan limfe serta berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Aliran limfe berasal dari jaringan alveolar dan pleura visceralis menuju kelenjar limfe pulmonal, bronkopulmonal, hingga bermuara ke ductus thoracicus atau ductus limfatik dexter.
Inervasi pulmo. Yang pertama adalah simpatis. Nomor satu dari trunkus simpatikus. Ganglion torakalis 1 sampai 4. Yang kedua melepas adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin. Yang ketiga bronkodilatasi atau melebarkan bronkus. Dan untuk parasimpatis terdiri dari satu, dari nervus vagus. Yang kedua melepaskan asetilkolin. Dan yang ketiga bronkokonstriksi, bron- bronkokonstriksi dan meningkatkan sekresi cairan bronkus. Paru dipersarafi oleh sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf simpatis menyebabkan bronkodilatasi sehingga memudahkan aliran udara. Sedangkan saraf parasimpatis menyebabkan bronkokonstriksi dan meningkatkan sekresi mukus. Keseimbangan kedua sistem ini sangat penting dalam mekanisme pernafasan normal. Baik, eh, pleura dan pulmo merupakan struktur yang saling mendukung dalam sistem respirasi. Pleura memungkinkan paru-paru bergerak bebas tanpa gesekan, sedangkan paru-paru menjalankan fungsi vital pertukaran gas. Pemahaman anatomi dan fungsi keduanya menjadi dasar penting dalam memahami gangguan pernafasan serta tindakan klinis di bidang kedokteran. Baik, mungkin sampai itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi saya kali ini. Bila ada yang kurang jelas, kurang dipahami, atau kurang dimengerti, atau belum cukup paham, silakan untuk bertanya. Sesi pertanyaan akan saya buka dalam hitungan 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, dan Saya izin bertanya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan bertanya. Mungkin ada yang dipertanyakan. Monggo. Saya izin bertanya. Baik, monggo Mas Abizar, silakan bertanya. Apa itu fungsi pleura? Baik, Mas Abizar, apakah itu saja pertanyaannya? Ya, itu aja. Oh, baik. Eh, baik, Mas Abizar, eh, izinkan saya untuk mencari jawabannya terlebih dahulu.
Sebentar Mas Abizar nggih, saya carikan dulu jawabannya. Eh, baik, baik, maafkan saya atas jaringan saya yang buruk. Tadi jaringan saya sempat jelek beberapa saat. Baik, dari pertanyaan Mas Abizar tadi, apa fungsi utama pleura? Fungsi utama dari pleura adalah mengurangi gesekan dan membantu paru-paru untuk mengembang saat terjadinya respirasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan Mas Abizar. Apakah dapat dimengerti untuk Mas Abizar? Baik, itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Abizar. Silakan untuk sesi pertanyaan masih dibuka bila ada yang mau bertanya lagi. Permisi Mas, mohon izin untuk bertanya. Oke, monggo, silakan. Tadi kan dijelaskan bahwa paru-paru kanan memiliki 3 lobus dan paru-paru kiri memiliki 2 lobus, begitu nggih? Oke, benar, Mas Eh, Biril. Kenapa yang kanan itu lebih banyak daripada yang kiri, Mas? Baik, apakah itu saja yang Mas Biril pertanyakan? Iya, Mas. Itu saja, Mas. Baik, Mas Biril, izinkan saya untuk mencari jawabannya. Oke, tunggu sebentar, ya. Iya, ditunggu jawabannya.
Baik, tadi Mas Firil bertanya, mengapa paru kanan memiliki lebih banyak lobus dibanding paru kiri? Jawabannya ialah karena paru-paru kiri memberi ruang bagi jantung yang atau incisura kardiaka. Teman, eh, ya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, yaitu karena paru kiri memberi ruang bagi jantung isi atau incisura kardiaka. Oleh karena itu, mengapa paru kiri memiliki lebih sedikit lobus dibandingkan paru-paru kanan? Apakah dapat dimengerti, Mas Wiril? Oh, begitu nih, Mas. Oh, baik, baik. Oke, Dapat dimengerti. Terima kasih, Mas. baik. Terima kasih kembali, Mas Wiril. Baik, bila ada pertanyaan lagi, silakan untuk bertanya. Sesi pertanyaan masih dibuka. Baik, izin bertanya. Jadi, Mas Abidin akan bertanya. Sebutkan perbedaan pleura parietalis viscera, visceralis. Baik, apakah itu saja atau ada tambahan lagi, Mas Abizar? Baik, itu. Baik, Mas Abizar, eh izinkan saya untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Baik, baik. Izin menjawab untuk pertanyaan Mas Abizar. Tadi Mas Abizar bertanya, sebutkan perbedaan pleura parietalis dan visceralis. Perbedaannya ialah pleura parietalis melapisi dinding toraks, sedangkan pleura visceralis hanya menutupi permukaan paru. Baik, Mas Abizar, apakah sudah cukup untuk menjawab pertanyaan Mas Abizar? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mas Abizar. Untuk sesi tanya jawab masih dibuka. Bila ada yang mau bertanya lagi, silakan, saya persilakan. Monggo. Mohon izin untuk bertanya kembali, Mas Nazar. Baik, Tadi kan sempat silakan. Monggo, Mas Nuril. dijelaskan mengenai kafum pleura, nggih. Sebenarnya apa sih yang Ih, dimaksud dengan kafum pleura itu? baik, apakah itu saja atau ada tambahan, Mas Nuril? Itu saja, Mas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Nuril. Izinkan saya untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Oke. Nggih, baik, Mas.
Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Mas Firil. Tadi Mas Firil bertanya tentang apa yang dimaksud kafum pleura. Baik, kafum pleura adalah ruang di antara pleura parietalis dan visceralis yang berisi cairan serosa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Apakah dapat dimengerti, Mas Firil? Baik, sudah dimengerti. Terima kasih atas jawabannya, ya, Mas. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali, Mas Firil, untuk pertanyaannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya eh, lakukan pada sesi tanya jawab pada kali ini. Untuk sesi tanya jawab telah ditutup. Terima kasih. Apabila ada salah kata, perbuatan, dan hal-hal yang kurang mengenakan dari saya selama penjelasan tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam menghadapi SA, dan terlindungi dari segala macam bahaya. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Abizar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perikardium. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Perikardium itu terdiri dari perikardium fibrosum, yang itu adalah anterior ke sternum, posterior ke vertebra, caudal ke diafram, cranial ke lamina advent besar, lateral pleura parietal. Antaranya ada nervus phoenicus dan vasa pericardia covenica. Dan kedua ada pericardium serosum. Yang pertama adalah parietalis, terdiri dari nempel pada fibrosum, takus pericardium dengan fibrosum. Yang kedua, visceralis epicardium, terdiri dari nempel ke miokard. Di antara epi dan peri tersebut, kavum perikard isi cairan serous tipis. Jika berlebih, tamponade atau efusi. Selanjutnya, ini adalah gambar ekor atau jantung, seperti gambar di sebelah. Baik, bagian luar jantung terdiri dari facies anterior atau sternalis, facies posterior vertebra, facies inferior diafragmatika, apex cordis atau bagian ventricle S, facies cordis, margo acutus atau marginal dextra, margo obtusus atau marginal sinistra. Selanjutnya, baik, sekarang masuk ke facies anterior sternalis. Terminan ventricle D dan ventricle S atau apex. Antara ventricle D dan S atau sulcus interventricularis anterior.
ya melewati sulcus interventricularis anterior. Berarti dari R interventricularis anterior atau R descendant anterior a coronaria S. Dua, vena cordis magna auricular D atau S tampak aorta ascendent truncus pulmonalis. Facies inferior ventricle D atau S menghadap ke sulcus interventricularis posterior. R interventricularis posterior dan V cordis media. Facies posterior atau vertebra atrium DS. Um, tempat basis cordis atau tempat fasa besar. Aorta ascendent dari ventricle S, truncus pulmonalis dari ventricle D, ke arteri pulmonalis D, dexter atau sinistra. Vena cava superior dan inferior ke atrium dextra. Vena pulmonalis dextra atau sinistra ke atrium sinistra. Margo acutus marginal dextra. Pertemuan antara facies anterior dan inferior dilewati oleh R marginal D a coronaria D dan vena cordis parva. Margo obtustus atau marginal sinistra isi R marginal S a coronaria S dan D cordis posterior ventricle. Sulcus coronarius atau sulcus anterioventricular antara atrium dan ventricle. Berisi arteri koronaria D antara auricula D dan varicula D. R, RSA node dan RAV node. Uh, dari arteriosi R marginal D R descendant posterior dan R transversus. Dua transversus A coronaria B, V cordis parva, R circumflexa A coronaria sinistra, dua auricular sinistra, sinus coronarius, vena antara atrium sinistra dan ventricle sinistra. Dua bermuara di PV cordis, vena cordis magna, vena cordis parva, vena cordis media, vena cordis posterior, dan vena cordis oblique atau Marshall. Kecuali vena cordis anterior dan vena cordis minimi. Langsung ke atrium D. Next. Oke. Baik, titik jantung terdiri dari 3 lapisan jantung. Epikardium, lapisan luar jantung yang memiliki lapisan dalam dan organ dalam jantung. Beruntukkan lamina visceral dari kardium serosum. Miokardium bagian tengah berisi otot jantung yang terdapat di seluruh atrium dan ventricle. Gunanya adalah kontraksi jantung. Endokardium, lapisan tipis endotel merupakan lapisan terdalam. Ruang jantung, atrium dextra, atrium sinistra,
ventricle dextra, ventricle sinistra. Artium dextra dari sinus venarum, halus, muara vena, fossa ovalis dan nimbus ke ostium arteri vena dextra. Dua aurikular, bersifat kasar, emem pectinati, crista terminalis. Ventricle dextra. Yang pertama adalah ventricle proper, kasar, trabeculae carnae, yaitu bridge, dan musculus papillaris. Ada mata terbang, trabeculae septomarginalis. Jadi, musculus papillaris dan cordae endinea. Dua infundibulum conus atau cornus arteriosus. Sifat halus membatas ke crista supraventricularis, mengarah ke truncus pulmonalis. Baik, ventricle sinistra. Ventricle proper bersifat kasar, musculus papillaris, trabeculae carnae, dan myocardium 3 sampai 5 kali. Tebal ventricle dextra. Dua vestibulum aorta, bersifat halus, bermuara ke aorta ascendens. Mitral bicuspidal kiri, tricuspidal kanan, aortic semilunar, dan pulmonaris semilunar. Arah ke atas ke arah stenosis, membuka atas sperma, dan insufisiensi atau tutup sperma. Baik, valvula seminalis aorticus dibagi menjadi posterior, dextra, sinistra, lunular nodulus, sinus aorticus dengan ostium arteri coronaria dextra dan sinistra. Ostium coronaria ya seperti di gambar samping. Oke. Rangka jantung. Ya, yang pertama adalah annulus fibrosus, trigonum fibrosus, dextra dan sinistra, septum interventricular pars membrana. Ya. Berfungsi untuk tempat melekat dan menstabilkan katod. Tempat melekatnya miokardium sebagai isolasi listrik jantung. Suara jantung. Suara satu adalah penutup katup arteri vena saat sistol. Katup mitral dan ICS vena mitras kiri, katup tricuspidal ICS B parasternal kiri. Suara dua. Penutupan katup semilunar saat diastol. Katup aorta ICS 2 parasternal kanan. 2 katup pulmonal ICS 2 parasternal kiri. Persarafan jantung. 1. Saraf ekstrinsik simpatis, truncus simpaticus pars cervical dan pars thoracal. Parasimpatis nervus vagus. 2. Saraf intrinsik, FA node
60 sampai 100 kali per menit. Itu adalah primer, termasuk ke jalan intermodal. Arteri vena node 40 sampai 60 kali per menit. Itu jalan sekunder, ya, sabut ya, gitu, sabut per ginjal. Next, oke. Okay. Inervasi jantung. Saraf ekstrinsik itu adalah simpatis, berasal dari trunkus simpatikus pars cervical dan pars thoracal. Melepas neurotransmitter adrenalin yang bekerja pada reseptor B1 untuk meningkatkan kontraksi dan denyut jantung. Parasimpatis berasal dari nervus vagus, melepaskan neurotransmitter asetil asetilkoin asetilkoin sebagai reseptor muskarinik untuk menurunkan kontraksi dan denyut jantung. Baik. Inervasi jantung. Saraf intrinsik atau sistem konduksi jantung. Sinoarterial node pacemaker, primer pacemaker. Kontraksi 60 sampai 100 kali per menit. Jalan internodal, atrioventrikular, node pacemaker sekunder. Itu adalah berkontraksi 40 sampai 60 kali per menit. Fasciculus arteriovenas, crus dextra dan sinistra, sabut Purkinje. Baik, vasikularisasi jantung, nutritif, arteri koronaria dextra dan sinistra, cabang dari aorta ascendent. Fungsional, fasa-fasa besar. Baik, aliran arteri. Yang pertama adalah nutritif, arteri koronaria dextra dan sinistra. Cabang arteri koronaria dextra dan ramus SA node, arteri vera node, conus arteriosus marginal, transversal interventricularis posterior. Cabang arteri koronaria sinistra. Ramus SA node, arteri vena node circumflexa interventricularis anterior. 2. Fungsional aorta dan truncus pulmonalis. Vena-vena cordis yang bermuara ke dalam sinus coronaris adalah vena cordis magna, vena cordis media, vena cordis parva, vena cordis posterior, vena cordis obliqua marshalli. Itu dapat kata. Sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Di sini saya akan membuka sesi tanya dan jawab. Baik, izin bertanya, Mas Abizar. Pertanyaan saya adalah lapisan perikardium manakah yang melekat langsung pada permukaan luar otot jantung atau miokardium? Mungkin itu saja yang dapat saya pertanyakan. Terima kasih. Oke, sebentar saya cek jawabannya dulu. Oke, monggo.
Dan sebenarnya Oke, baik, saya akan menjawab. Tadi pertanyaannya apa? tadi pertanyaan saya adalah lapisan perikardium manakah yang melekat langsung pada permukaan luar otot jantung atau miokardium? Baik, itu adalah lamina visceralis pericardium serosa. Ya, apakah itu Sampun menjawab pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya, Mas Abizar. sesi tanya jawab masih dibuka? Apakah ada pertanyaan lain? Baik, mohon izin untuk bertanya Mas Abizar. Silakan Eh, Mas Firul. Tadi kan dijelaskan bahwa di jantung ini terdapat katup-katup, begitu nggak Mas? Pertanyaan saya di sini adalah struktur jantung manakah yang memisahkan atrium dextra dari ventricle dextra dan mencegah aliran darah, Mas. Baik, itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Sebentar ya. Sebentar ya, agak sedikit lama soalnya saya masih mencari jawaban. Baik, silakan, Mas.
Permisi, Mas Abizar, apakah sudah menemukan jawabannya? Iya, sudah menemukan jawabannya. Saya akan menjawab sekarang. Baik, tadi pertanyaan apa ya? Saya bertanya mengenai katup apa nih yang memisahkan antara atrium dextra dan ventricle dextra, begitu, Mas. Baik, itu adalah valvula tricus spilatalis. Eh, valvula tricus pida. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas Abizar. Sudah cukup menjawab. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kita masih ada waktu seperti 4 menit atau 3 menit. Izin bertanya sekali lagi, Mas Abizar. Silakan. Baik. Pertanyaan saya adalah Firul tadi bertanya tentang cut. bisa tutup Abizar. Baik, maaf untuk sebelumnya saya tidak berani bertanya kepada Mas Abizar. Baik, kalau saya kalau misalnya sudah ada pertanyaan lagi, saya akan menutup. Ini adalah apa? Materi saya untuk hari ini, ya. Itu saja dari saya. Maaf bila ada kesalahan perkataan dan lain-lain. Baik, terima kasih atas partisipasinya dari Mas Nazar dan juga Mas Abizar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5, penjelasan mengenai kafum toraks. Mungkin bisa kami cukupkan sampai di sini saja. Jazakumullah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.